Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Rena Gaibs. Kedua ada Munifasione dan yang ketiga ada Apriliawati Anihali. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Kepada saudari Munifasione dipersilahkan. Baik. Terima kasih moderator. Slide-nya bisa dipindah. Ya, baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB. PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian, semua siswa dalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. PKB mencakup berbagai cara atau pendekatan di mana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan atau pelatihan awal sebagai guru. PKB mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya, serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya. Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya, serta upaya untuk mempengaruhi dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu memperbaharuinya, dan secara berkelanjutan untuk terus berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun ke depan.
Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung perubahan khususnya di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Apriliawati Anihali. Kepada Apriliawati dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu yang bagian B. Tujuan pengembangan keprofesional berkelanjutan atau singkat dengan PKB. Secara umum adalah agar guru mampu melaksanakan tugas dan sekaligus melakukan pengembangan karya profesi sesuai dengan tuntutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Next. Baik, secara khusus adalah agar guru memahami dan mengembangkan yang pertama yaitu prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kedua, macam karya profesi guru. Yang ketiga, prinsip pengembangan pelaporan pengembangan diri. Yang keempat, prinsip pengembangan karya tulis ilmiah jabatan guru. Yang kelima, prinsip pengembangan karya inovatif guru. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni tentang fungsi pengembangan keprofesian guru atau PKB. Jadi yang pertama, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Keting next. Kemudian penilaian terhadap guru dilakukan oleh kepala sekolah atau guru pembina yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Syarat penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat guru kepala sekolah yang dinilai. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, memiliki latar belakang yang sesuai dengan menguasai bidang kajian guru atau kepala sekolah yang akan dinilai. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka. Yang keenam yaitu memahami PK guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru atau kepala sekolah. Baiklah, itulah materi dari kami. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Izin bertanya moderator. Ya, silakan Natasha. Baik, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan? Ya, baik. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, silakan. Pertanyaan saya, jelaskan kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi dan keterampilan pada proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin masuk moderator. Ya, silakan Paramita. Ya, baik, terima kasih. Terkait PKB, kira-kira guru seperti apa yang dapat mengikuti perkembangan keprofesian berkelanjutan yang sudah dijelaskan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kami meminta waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Munifasione. Kepada Munifa, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha Lengkong, yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya untuk mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang diampu. Mungkin terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, Munifasione. Kepada penanya, apakah bisa menerima jawabannya atau ada tanggapan? Jawabannya sudah benar ya, moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Irtia akan dijawab oleh Apriliawati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irtia Jiwa.
Saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu jelaskan kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi dan keterampilan pada proses pembelajaran. Jawabannya yaitu banyak kalangan dunia pendidikan bahwa hasil penelitian kinerja guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih, Apriliawati. Kepada penanya, apakah bisa menerima jawabannya atau ada tanggapan? Sudah jelas, moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari Paramita Bungo yang akan dijawab oleh saya sendiri, yakni pertanyaannya, guru seperti apa yang dapat mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan? Nah, guru yang bisa mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan pengajar yaitu yang pertama, profil output atau UKG-nya menunjukkan masih ada 3 sampai 10 kelompok kompetensi yang dinilainya pada bawah KCM, yaitu 65. Jika guru tersebut belum melakukan UKG atau telah melakukan UKG, namun dengan mata pelajaran atau paket keahlian jenjang yang sinkron, maka pengajar tersebut diwajibkan buat melakukan tes awal menggunakan atau memakai sistem UKG. Yang kedua, yaitu terdaftar di dalam komunitas GTK dalam sistem informasi manajemen atau SIM, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu berada di wilayah yang tersedia akses atau jaringan internet khusus buat peserta yang mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan, moda daring serta daring kombinasi. Dan yang terakhir, yaitu bersedia melaksanakan pembelajaran dengan kemampuan dan komitmen yang tinggi. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan mewajibkan peserta buat menuntaskan setidaknya 2 kelompok kompetensi yang dinilainya paling rendah pada satu tahun program berjalan, serta atau 2 modul prioritas yang telah dipengaruhi menggunakan moda yang ditentukan sang penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan pada kurun saat 1 tahun. Baik, itulah yang bagi penanya, apakah bisa menerima jawabannya atau ada tanggapan? Baik, terima kasih moderator. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari materi kami, yaitu PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian, semua siswa diharapkan mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar, serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. Baik, itulah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.